Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Citra Tamrawila dengan NIM 2140109. Di sini saya akan membuat video cara mengoperasikan pengelolaan data melalui media SPSS untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik 2. Ditunggu videonya, ditonton. Bye-bye. Di sini saya menggunakan judul yaitu pengaruh digital marketing terhadap penjualan kain batik Sendang Dhuwur, Paciran, Lamongan. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dimana berfungsi untuk mendeskripsikan, memberi gambaran terhadap objek yang telah diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul. Dan metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus atau case study. Untuk populasi di dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Sendang Dhuwur yang menggunakan media online untuk pemasaran kain batik yang menggunakan sampel sebanyak 35 responden. Untuk sampelnya sendiri yaitu sampel yang ada dalam penelitian ini jenis kelamin dan usia responden. Untuk metode sampling yaitu teknik sampling, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan dipakai di dalam pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan peneliti digunakan untuk mencari responden. Yang selanjutnya kita ke uji analisis deskriptif. Ini untuk data yang saya gunakan, yaitu terdapat 35 responden, 2 variabel X dan Y, yang dimana variabel X-nya pengaruh digital marketing dan variabel Y-nya penjualan batik Sendang Dhuwur. Kita upload dulu untuk mengecek apakah data yang kita gunakan ini sudah benar untuk respondennya. Kita langsung saja masuk ke SPSS, kita klik variabel view. Untuk name-nya kita isi sesuai variabel yang kita gunakan, yaitu tadi kita menggunakan X1, kita tulis saja langsung di name ya, X1. Dan untuk pada kolom selanjutnya kita isi dengan Y atau variabel kedua tadi. Bentar ya teman-teman. Kemudian klik analyze, klik deskriptif statistik dan klik deskriptif. Untuk X1 dan Y-nya kita pindah ke variabel dan klik continue. Dan ini untuk hasil total yang kita teliti atau dari analisis deskriptif atau variabel. Ini kita copy terlebih dahulu. Kita masukkan totalnya saja, kita copy word-nya ya. Kita untuk interpretasi copy. Kita masukkan ke data view X1-nya tadi. Di paste. Dan begitu juga untuk variabel Y-nya. Untuk totalnya yang kita copy dan nantinya kita akan paste di SPSS pada bagian Y. Langsung saja kita klik analyze, kita klik deskriptif statistik, kita klik deskriptif, dan untuk dua variabel ini kita pindah ke variabel tabel variabel. Kita klik keduanya, kita pindah, lalu kita klik OK. Nah, ini nanti muncul hasil dari uji analisis deskriptif kita ya. Kita cari di kolom deskriptif statistik ini. Yang muncul ini deskriptif. Nah, kita copy terlebih dahulu biar nanti menjelaskannya lebih gampang. Kita copy di Word.
Jadi hasil uji statistik deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat gambar data secara umum seperti nilai rata-rata, tertinggi, terendah, dan juga standar deviasinya. Jadi langsung saja kita interpretasikan. Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas, dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah yang pertama, berdasarkan digital marketing atau X1, dari data tersebut kita deskripsikan bahwa nilai minimum yaitu 18, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 25. Untuk mean atau rata-rata sebesar 21,3143, dan untuk standar deviasinya sebesar 1,67622. Mohon maaf, 67633 ya teman-teman. Yang kedua, untuk ujiannya berdasarkan kain batik atau Y, dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum yaitu 11, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 15, dan nilai rata-rata sebesar 13,0286, dan nilai standar deviasinya adalah sebesar 1,04278. Itu untuk hasil uji deskriptif yang kita gunakan ya. Jadi kita dari hasil uji ini kita bisa melihat nilai mean, maksimum, dan nilai terendah atau minimum, dan standar deviasi yang sudah diuji. Mungkin itu untuk interpretasi dari hasil uji deskriptif. Yang selanjutnya adalah uji validitas. Ini untuk data seperti tadi ya, data yang kita gunakan dari 35 responden, 2 variabel, X1 pengaruh digital marketing, untuk variabel keduanya Y atau penjualan batik sedang dhuwur. Dan ini kita lihat dulu, kita cek apakah datanya sudah benar atau ada kurangnya. Langsung saja kita blok semua data dari X dan Y, kita blok, lalu kita copy. Kita langsung saja masuk ke SPSS, ke data view ya teman-teman. Langsung saja kita paste dari data yang sudah kita copy, dan kita ke variabel view. Untuk name-nya kita ganti sesuai dengan data yang kita tulis tadi ya. Ini kan saya menggunakan X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5. Jadi untuk di name SPSS ini kita ganti dengan nama tersebut, yaitu X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, dan X1 ini sebagai total dari semua variabel. Dan selanjutnya Y1, Y2, Y3, dan Y atau total dari variabel Y. Langsung saja kita ke data view, kita klik analyze, kita klik correlate, langsung saja ke bivariate. Dan untuk X1, X2, X3, X4, X5, dan X1 kita blok jadi 1, kita pindahkan ke tabel variabel. Kemudian kita klik OK, dan ini nanti sudah masuk ke hasil dari uji validitas ya teman-teman. Bisa dilihat hasilnya. Nanti kita langsung menuju deskripsi saja ya. Dan kita mau uji selanjutnya sama, kita klik correlate, kita klik bivariate,
dan tadinya kan X1 nya dipindah ke tabel variabel, dan ini kebalikannya, jadi tabel variabel X nya kita pindahkan ke awal, dan untuk variabel Y nya kita masukkan ke kolom variabel. Kita masukkan. Nah, selanjutnya kita klik OK, dan ini muncul hasil dari pengujian Y untuk yang tadi X, dan ini untuk yang Y. Dan itu untuk yang Y ya teman-teman, hasil dari pengujian yang Y. Langsung saja kita masuk ke data Word tadi. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid. Maaf teman-teman, kita copy dulu ya. Ini maunya kita perkecil tapi susah ya teman-teman. Jadi data tersebut dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk apa ya ini? Sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut atau item pertanyaan. Jika nilai RT hitung yang lebih besar dari R tabel yaitu 0,30. Ini apa ya ini? Apabila nilai kolerasi lebih besar dari 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut tidak valid sehingga harus diperbagi atau diulang pengujiannya lagi. Dan ini tadi sudah saya salin ya untuk tabel hasil uji validitas digital marketing atau X1, yang dimana person correlation-nya 0,41 dari X1, sig-nya 0,013. Dan X2 nya 0,405, dan untuk sig-nya 0,016, X3 nya 0,691, dan untuk sig-nya 0,000, X4 nya 0,407, dan untuk sig-nya 0,015, dan untuk X5 nya 0,560, dan sig-nya 0,00. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel digital marketing atau X1 pada pengujian ini telah memenuhi syarat dengan nilai person correlation lebih besar daripada 0,30, dan untuk nilai signifikansi atau yang ada di tabel itu dengan nilai sig lebih kecil dari 0,06, sehingga dapat disimpulkan pada pertanyaan ini dinyatakan valid. Jadi untuk keterangannya sudah saya isi ya, karena tadinya datanya sudah saya cek terlebih dahulu, jadi sudah valid. Dan ini untuk tabel hasil uji dari penjualan kain batik Sendang Durk atau variabel Y. Untuk tadi kan dari variabel X1 atau pengaruh digital marketing, dan selanjutnya ini dari tabel Y, variabel Y, mohon maaf. Ini di person correlation-nya Y1 0,576 dengan sig 0,00,
Untuk Y2 nya 0,679 dengan sig-nya 0,000, dan untuk Y3 0,410 dengan nilai sig-nya 0,015. Untuk interpretasinya berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel pada kain batik sendang dhuwur atau Y pada pengujian ini telah memenuhi syarat dengan nilai person correlation dengan nilai person correlation lebih besar dari 0,30 dan nilai sig-nya nilai sig atau nilai signifikansi ya lebih kecil daripada 0,06. Di dalam di dalam kolom itu kan ada variabel. Mohon maaf, itu harusnya valid ya, karena kita baru uji validitas. Itu ada kesalahan ketik saya, mohon maaf. Seharusnya bukan variabel, seharusnya itu valid atau seperti yang di atas tadi ya. Jadi sehingga dapat disimpulkan, ini keyboardnya kenapa ini kok ngetiknya di atas. Mohon maaf ya teman-teman, ini kita hapus dulu. Sehingga dapat disimpulkan pada pertanyaan ini dikatakan valid. Jadi pada variabel Y ini hasil datanya valid ya teman-teman, karena sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yang selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Dan ini untuk data yang tadi ya, jadi kita menggunakan satu data, lalu kita menggunakan lanjut pengujian yang sudah kita uji tadi, yaitu tadi kan normalitas, ini untuk reliabilitas. Kita copy semua datanya terlebih dahulu. Kita masuk ke SPSS, kita paste di data view, dan kita ke variabel view. Untuk name-nya kita ganti kayak yang di pengujian tadi ya, x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, x1.5, dan x1 atau totalnya tadi y1, y2, y3, dan y atau nilai total dari variabel. Mohon maaf, ini kok sampai y4 ini gimana ini? Untuk Y4 kita ganti dengan Y ya, ada kekeliruan, mohon maaf. Langsung saja kita ke data view, kita klik analyze, kita klik scale, dan kita klik yang atas tadi itu ya. Untuk x1, x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, x1.5, kita pindah ke kolom ini yang sudah ada. Terus kita centang scale, kita klik OK. Nah, ini muncul hasil data yang kita teliti atau reliabilitasnya. Kita klik ke reliability statistik ini ya, kita
kita cek di situ. Dan untuk kita pengujian Y terlebih dahulu biar nantinya enak, sama klik skill reliability analysis, dan untuk X nya ini kita pindah ke yang awal, kita ganti dengan Y. Jadi Y nya kita copy semua, kita pindah ke kolom ini ya. Tapi untuk nilai totalnya tidak usah, atau kita hanya menggunakan Y1, Y2, dan Y3. Ini kenapa ikut semua ini? Nah, kita klik statistik. Udah tercentang ya, kita langsung aja kita klik OK. Nah, ini muncul dari pengujian Y. Untuk tadi kan reliabilitasnya X1 atau X, dan ini untuk yang Y ya. Langsung saja kita masuk ke Word-nya. Pengujian selanjutnya ada setelah dilakukan uji validitas variabel, yaitu pengujian reliabilitas. Metode uji reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni dengan uji statistik Cronbach alpha. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,60. Di sini kita sudah menggunakan kolom variabel, Cronbach alpha, dan keterangan. Jadi untuk dependent atau digital marketingnya itu Cronbach alpha-nya sebesar 0,265, dan untuk independent atau kain batik sendang duur atau Y itu sebesar 0,237. Jadi kita gabung jadi satu ya sekalian untuk pengujian X dan Y nya. Jadi berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen di atas adalah reliable. Karena nilai Cronbach alpha, ini gimana keyboardnya ini? Nilai Cronbach alpha masing-masing instrumen atau yang disebut dengan independen atau dependentnya itu ya, masing-masing instrumen itu yang dimaksud. Masing-masing instrumen tersebut lebih besar daripada dari R tabel atau 90,60. Maksudnya ini bukan 90, 0, ini tadinya mau buka kurung tapi ternyata keklik yang 9, sehingga dapat dikatakan atau dapat dipakai untuk melaksanakan uji selanjutnya. Jadi ini hasil dari uji reliabilitas ya teman-teman. Jadi data kita sudah reliable. Untuk keterangannya sudah saya isi ya, reliable. Jadi kedua data tersebut sudah reliable, sudah bisa dikatakan reliable. Yang selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Ini untuk judul kita, pengaruh digital marketing terhadap penjualan kain batik Sendang Duur, Paciran, Lamongan. Ini untuk judul dari tadi ya, judul dari awal. Ini datanya kita jadikan satu, untuk totalnya saja ya, kita jadikan satu biar lebih gampang gitu. Kita copy, lalu kita masuk ke SPSS. Mohon ditunggu ya. Kita masuk ke SPSS dan kita paste data yang sudah kita copy tadi. Nah, lalu kita menuju ke variable view. Untuk name-nya kita ganti dengan X1 sesuai dengan variabel tadi, dan Y. Untuk labelnya kita ganti dengan judulnya atau digital marketing.
dan Y-nya penjualan kain batik Sendang Dhuwur. Ketika kita sudah mengetik label, kita klik data view, klik analyze, dan klik regression. Ini regressionnya di mana ini? Regression. Habis regression, klik linear dan masuk ini. Untuk digital marketing kita masukkan ke independen, dan untuk penjualan kain batik atau Y kita masukkan ke dependen. Selanjutnya klik statistik, centang pada bagian collinearity, diagnostik, continue. Lalu kita menuju ke plot. Untuk X-nya diisi dengan zippered. Baris kedua itu loh ya teman-teman, itu kita masukkan ke Y, X, mohon maaf ke X, ini jangan sampai keliru ya. Untuk share sheet ini dimasukkan ke Y, untuk histogram kita centang, normal probability plot kita centang, dan klik continue. Untuk save nya kita ke unstandardized yang di atas pas itu loh, itu kita klik centang, lalu kita klik continue lagi ya teman-teman, lalu kita klik OK. Nah, ini muncul hasil data yang sudah kita praktekkan tadi, hasil data asumsi klasiknya. Ini bisa dilihat sampai bawah ya, apakah udah lengkap atau belum. Langsung saja kita ke uji ini dulu. Ini kan udah muncul otomatis res. Langsung kita ke bukan regression, mohon maaf ini salah, bukan regression, kita ke ini, kita kembalikan terlebih dahulu ya, ini ada kesalahan. Kita blok resnya, kita ke scale, non parametric test, ke dialog, lalu ke satu sampel K sampai S. Untuk understandard tadi yang di bawah itu kita ganti ke test variable list, lalu kita klik OK. Nah, ini muncul data sampel polimografnya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui atau mengerti untuk pengujian normalitas itu, apabila nilai tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05, begitu juga sebaliknya, berarti nilainya tidak normal. Dan uji normalitas ini bisa dilihat dari 3, yaitu yang pertama dengan melihat histogramnya. Jika garis dari histogram ini membentuk sebuah gunung, maka dikatakan normal atau sudah valid ya. Kalau garis yang di tengah-tengah ini membentuk sebuah gunung atau itu. Langsung saja kita ke uji p-plot. Uji p-plot ini kita bisa melihat ke ini, ke kolom ini. Nah, jika plotnya ini membentangi garis, itu bisa dikatakan normal, atau kita bisa melihat dari itu ya, ada tulisannya normal p-plot. Nah, itu berarti data tersebut udah normal dalam pengujian ini. Yang terakhir ada kolmogramf Smirnov. Yang C itu tadi ya. Kita lanjut ke bawah, kita mencari yang kolmogramf. Nah, ini kita melihat di seek to toiletnya atau yang di paling bawah itu. Ini kan totalnya 0,351 dari sampel simograf. Jadi dapat dikatakan 0,351 lebih besar daripada 0,05, artinya data berdistribusi normal. Yang selanjutnya kita ke uji multicol. Kita ke uji multicol terlebih dahulu. Jadi dari uji multicol ini kita bisa melihat dari ini koefisien. Jadi kita melihat dari nilai tolerance dan VIV, ini nilainya pasti sama ya keduanya. Hasilnya sama dari nilai tolerance dan VIV. Jadi
menunjukkan dari nilai VIV tidak kurang dari 10 melainkan lebih besar, maka dinyatakan nilai VIV tidak terjadinya multicol. Dan adapun pada nilai tolerance mencapai 1,00 dan lebih besar dari nilai 0,10, maka dinyatakan nilai tolerance tidak terjadinya multikolinearitas. Jadi dari data ini tidak terjadi multicol ya teman-teman, karena lebih besar daripada nilai yang sudah ditentukan. Yang untuk selanjutnya kita uji terakhir, yaitu uji apa tadi yang terakhir? Kita melihat dari scatter plot. Jika plot yang ada di dalam ini menyebar, itu bisa dikatakan pengujian ini normal. Nah, ketika plot ini membentuk sebuah gambaran atau membentuk lingkaran atau bergerumbul jadi satu, itu tidak dikatakan normal. Itu pengujian dari ini di asumsi klasik. Yang terakhir kita menggunakan uji regresi linear sederhana. Jadi uji regresi linear sederhana ini langsung kita uji aja ya. Kita masuk ke data seperti kayak tadi pengujian tadi. Kita blok datanya. Terus kita copy kita paste di data view. Selanjutnya kita ke variabel view, kita ganti name-nya menjadi x1 dan y. Untuk labelnya kayak tadi diganti sesuai judul, yaitu digital marketing untuk x1 dan penjualan kain batik Sendang Dhuwur untuk y. Selanjutnya kita ke data view, kita klik analyze, kita klik regression dan klik linear. Kemudian untuk digital marketing kita masukkan ke independen dan penjualan kita masukkan ke dependent atau Y. Selanjutnya kita klik OK. Bentar teman-teman, ini SPS-nya lumayan lemot. Nah, ini hasil dari uji regresi linear sederhana. Kita melihat di ini ya, tabel ini, koefisien ini. Jadi kita melihat di nilai sig-nya. Jadi analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas atau independen terhadap variabel terkait atau dependen. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan, dalam arti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, kita dapat melakukan uji hipotesis dengan cara membandingkan nilai signifikansi atau sig dengan probabilitas atau 0,05. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikansi atau sig hasil output SPSS adalah: yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi di sini data saya yaitu 0,142. Jadi data tersebut lebih besar ya. Jadi bisa dikatakan ini saya copy. Mohon maaf, ini signifikansi saya. Bentar. Ini saya paste terlebih dahulu ya. Tadinya kan sudah di copy, ini kita paste terlebih dahulu untuk datanya. Dan kita masukkan ke Word. Kita paste.
Ini salah klik, kita kontrol V aja ya biar cepat. Kita arahkan ke tengah dulu. Jadi menjelaskan hasil analisis data di atas bahwa nilai sig yang sudah kita teliti lebih besar atau 0,142 lebih besar daripada 0,05, yang artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi data yang kita teliti ini tidak ada pengaruh ya teman-teman. Sekian itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.